Perkenalkan, nama saya Sangrila, tingkat 2A Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Baik, saya akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang metode sederhana simptotermal. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi metode simptotermal. Metode simptotermal merupakan metode keluarga berencana alamiah atau KBA yang mengidentifikasikan masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simptotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa serviks. Tetapi, ada teori lain yang menyatakan bahwa metode ini mengamati 3 indikator kesuburan, yaitu perubahan suhu basal tubuh, perubahan mukosa atau lender cervix, dan perhitungan masa subur melalui metode kalender. Bagaimana dengan kontraindikasi metode KB alamiah? Kontraindikasi metode KB alamiah umumnya merupakan kontraindikasi relatif. Yang pertama, siklus haid yang tidak teratur. Kedua, riwayat siklus haid yang anovulator. Ketiga, suhu badan yang tidak teratur. Komplikasi metode KB alamiah. Yang pertama, komplikasi yang langsung tidak ada. Kedua, persoalan timbul bila terjadi kegagalan atau kehamilan, karena ada data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu matang. Manfaat dari penggunaan metode simptotermal. Pertama, manfaat kontrasepsi. Metode simptotermal digunakan sebagai alat kontrasepsi atau menghindari kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual ketika berpotensi subur. Manfaat konsepsi. Metode simptotermal digunakan sebagai konsepsi atau menginginkan kehamilan dengan melakukan hubungan seksual ketika berpotensi subur. Angka kegagalan dari metode simptotermal adalah 10-20 wanita akan hamil dari 100 pasangan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kesalahan dalam belajar, saran atau tidak ada kerjasama pasangan. Namun, studi lain juga mengatakan angka kegagalan hanya 3% apabila di bawah pengawasan yang ketat. Pengaruh keefektifan dari penggunaan metode simptotermal. Pertama, pencatatan dilakukan secara konsisten dan akurat. Kedua, tidak menggunakan kontrasepsi hormonal karena dapat mengubah siklus menstruasi dan pola kesuburan. Ketiga, penggunaan metode barir dianjurkan untuk mencegah kehamilan. Keempat, kerjasama dengan pasangan juga diperlukan. Pasangan harus bersedia untuk membantu menghindari kehamilan, baik dengan tidak melakukan hubungan seksual atau menggunakan beberapa metode penghalang selama hari-hari paling subur. Penyebab dari tidak efektifnya penggunaan metode simptotermal. Pertama, wanita yang mempunyai bayi sehingga harus bangun pada malam hari. Kedua, wanita yang mempunyai penyakit. Ketiga, pasca perjalanan. Dan yang terakhir, konsumsi alkohol. Hal-hal tersebut di atas dapat mempengaruhi pembacaan suhu basal tubuh menjadi kurang akurat. Pola grafik kesuburan pada metode simptotermal. Yang pertama, wanita yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu. Kedua, tidak ada komitmen antara pasangan suami istri untuk menggunakan metode simptotermal. Ketiga, wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya karena sifat wanita itu sendiri atau alasan lain. Keempat, wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi barir minimal 10 hari setiap bulan atau menerapkan metode kontrasepsi lain di hari tidak amannya. Kelima, wanita yang mempunyai risiko kesehatan atau medis tertentu yang membahayakan jika dia hamil. Dan yang terakhir, wanita yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi suhu basal tubuh, keteraturan menstruasi maupun produksi lender cervix. Keuntungan dari metode simptotermal.
Yang pertama, tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, alat, bahan kimia, atau operasi yang dibutuhkan. Aman, ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan, dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan, dan yang terakhir, tidak memerlukan tindak lanjut atau alat kontrasepsi lain setelah belajar metode simtotermal dengan benar. Baik, itulah tadi video yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.